Aksi menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Bone, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Massa melempari kantor Bupati Bone dengan batu. Petugas gabungan membubarkan massa aksi. Massa aksi beralihan menghindari petugas. Massa melawan petugas dengan lemparan batu. Petugas diduga menembakkan gas air mata untuk bubarkan massa. Seorang Satpol PP terluka akibat lemparan batu. Petugas juga menangkap sejumlah pendemo. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pengunjuk rasa, kami perintahkan untuk mundur. Ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu kembali menggelar aksi demo. Aksi yang digelar di depan kantor Bupati Bone berlangsung ricuh. Massa melempari petugas pengamanan dengan air mineral, bahkan kawat duri yang dipasang diterobos oleh pendemo. Pendemo marah terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang mencapai 300%. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, rapat pansus hak angket DPRD Pati kembali digelar setelah diskorsing akibat HUT RI ke-80. Rapat pertama pasca diskorsing mengagendakan pemanggilan camat, kepala desa, serta kantor BPKAD Pati. Pada agenda pertama, 3 camat dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait surat edaran yang beredar luas di masyarakat. Surat tersebut mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB P2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan. Tim Pansus mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai memberatkan warga dan memicu banyak keluhan. Dia nanti ditulis oleh tim laporan. Apa itu bukan berasal dari camat atau kepala desa, tetapi usulan tersebut dari BPKAD berdasarkan kenaikan NJOP, yang mana camat dan kepala desa dimintai pertimbangan. Hari ini kita ngundang kepala desa, teman-teman perwakilan kepala desa Pasopati dan Pak Camat terkait dengan pajak, sekaligus pernyataan Pak Camat yang di video-video media itu, sekaligus ada surat edaran dari beberapa camat bahwa kalau tidak melunasi PBB maka tidak akan dilayani. Pemirsa, pameran lowongan pekerjaan Job Fair kembali digelar oleh Pemprov Jakarta di Jakarta Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka langsung acara tersebut. Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka lowongan kerja atau Job Fair gelombang ketiga di Jakarta Timur, tepatnya di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Pulau Gadung. Job Fair gelombang ketiga ini dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Sedikitnya ada 37 perusahaan yang membuka 2037 lowongan pekerjaan dan berlangsung mulai Selasa hingga Rabu. Job Fair ini digelar untuk kembali menciptakan lapangan pekerjaan serta menekan angka pengangguran khususnya di wilayah Jakarta. Mencari kerja, mendapatkan pekerjaan lebih mudah, lebih gampang tanpa harus effort yang berlebihan, berdesak-desakan dan sebagainya. Acara Job Fest ini di Jakarta Timur sudah ketiga kali dan setiap kota nanti 3 kali, sehingga jumlahnya ada 21 kali di seluruh Jakarta. Nasib naas menimpa Nazwa Alia, warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lulusan SMK Telkom 2 Medan itu diketahui meninggal dunia di Kamboja setelah sebelumnya pamit untuk menjalani wawancara tes kerja di sebuah bank. Jarang orang sekarang. Nazwa Alia, warga Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dikabarkan tewas setelah sebelumnya menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kamboja. Sejak lama Nazwa yang merupakan lulusan SMK itu memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri. Awalnya Nazwa meminta izin untuk wawancara kerja di salah satu bank di Medan pada 29 Mei 2025.
Keesokan harinya sang ibu menerima pesan singkat dari Nazwa yang mengatakan sudah berada di Bangkok, Thailand. Lalu pada 7 Agustus 2025, sang ibu mendapat kabar dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh bahwa Nazwa sedang sakit dan dirawat intensif di State Hospital Kamboja. Kemudian pada 12 Agustus, Nazwa dikabarkan meninggal dunia. Kalau telepon itu komunikasi macam udah nggak bagus lah. Tiba-tiba dia putuskan percakapan. Saya pastikan lagi deh dengan siapa waktu itu. Sendiri katanya kayak gitu. Udah itu dengan kawan yang PKL itulah katanya. Mana itu kawan itu? Terus putus lagi. Kayak gitulah sampai pagi esoknya saya dengar dia mau ke Kamboja. Ini dapat dari Christopher, ini warga negara Inggris. Itu mana rupanya ngabarinya? Dia kabari, yang dengan saya dia kabari. Video ini dia kirim ke adik saya kalau anak saya tuh sudah masuk rumah sakit. Ibu dari Nazwa mengaku pasrah karena tak punya uang untuk biaya pemulangan jenazah anaknya yang mencapai $8.500 Amerika atau sekitar 138 juta rupiah. Sambil menahan air mata, ibu dari Nazwa berharap pemerintah dapat turun tangan membantu kepulangan putrinya ke tanah air. Pemirsa, penertiban bangunan liar di Padang, Sumatera Barat mendapat perlawanan. Pemilik bangunan yang menolak digusur mengusir petugas Satpol PP bahkan hingga menggigit jari tangan petugas. Pemilik warung tak kuasa menahan amarahnya ketika sejumlah petugas Satpol PP hendak membongkar bangunan warungnya yang berada di badan jalan kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Berusaha mempertahankan warungnya, wanita pemilik warung ini terus mengamuk hingga menyerang petugas Satpol PP yang akan memindahkan barang-barang di dalam warung. Pemilik warung akhirnya menyerah dan hanya bisa pasrah menyaksikan tempat jualannya dibongkar petugas. Namun, satu petugas Satpol PP wanita terluka di jari tangannya dan lantaran digigit pemilik warung yang mengamuk. Kita dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Padang bersama dengan pihak Kecamatan Padang Utara melakukan penertiban bangunan liar yang berada di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Padang Utara. Untuk lokasi tersebut mendirikan bangunan di fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sebelumnya, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan dan memberi tenggat waktu agar pemilik warung membongkar sendiri bangunannya. Namun, imbauan itu dihiraukan hingga berujung pada penggusuran paksa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.